Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi bab 87 hingga bab 92. Bab 87. Mereka semua ingin melawan tuan muda dari 8 penjuru. Lu Changfeng segera menarik Liu Tianlei dan berkata dengan nada penuh dendam. Sepupu, bocah inilah yang memukul ibuku kemarin. Dia? Liu Tianlei menyipitkan mata, kilatan dingin melintas di tatapannya. Pada saat yang sama, Tang Jianfeng, Fu Lanjun, dan yang lainnya juga menyadari keberadaan Jiang Tian. Ekspresi mereka pun beragam. Aku akan menemuinya. Orang gila ini mana mungkin memenuhi syarat ikut jamuan kelantang? Pasti dia menyelinap masuk. Lu Changfeng mendengus dingin dan segera melangkah maju. Jiang Tian, kenapa kamu ada di sini? Begitu melihat Jiang Tian, sudut bibir Chu Yue terangkat membentuk senyum mengejek saat ia berjalan mendekat. Kenapa aku tidak boleh datang? Jiang Tian tersenyum tipis. Kamu pasti menyelinap masuk, kan? Cepat pergi. Kalau nanti ketahuan, kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Chu Yue tersenyum manis, tetapi sorot matanya penuh penghinaan. Haha, tak perlu khawatir. Jiang Tian malas meladeni gadis itu. Ia menarik kursi dan duduk santai, lalu mengambil sepiring buah sambil tertawa. King mau leci? Biar aku kupaskan. Zhao Sueking tersenyum manis. Tidak cukup hanya dikupas, kamu harus menyuapiku. Tentu, aku suapi istriku tercinta. Buka mulut. Jiang Tian menyuapkan satu buah. Zhao Sueking tersenyum seperti bunga mekar. Wajahnya penuh kebahagiaan. Manis sekali. Jiang Tian, enyah. Tiba-tiba Lu Changfeng datang dengan sikap arogan dan membentak keras. Tempat ini bukan untuk sampah sepertimu. Orang gila sepertimu berani masuk ke jamuan kelantang. Plak. Tanpa sepatah kata pun, Jiang Tian mengangkat tangan dan menampar Lu Changfeng hingga tubuhnya terlempar 3 meter jauhnya. Gerakan Jiang Tian yang kasar dan mendominasi, disertai jeritan menyakitkan Lu Changfeng, langsung menimbulkan kegaduhan dan menarik perhatian banyak orang. Changfeng, kamu tidak apa-apa. Beberapa temannya segera berlari menopangnya. Ini upacara pengangkatan guru kelantang. Jiang Tian, bagaimana kamu berani memukul orang di sini? Kita semua tamat. Melihat kejadian itu, wajah Zhao Hucheng dan Wei Fang memucat. Mereka berlari mendekat dengan ketakutan, satu menopang Lu Changfeng, yang lain menatap Jiang Tian dengan amarah. Namun ekspresi Jiang Tian tetap tenang, seolah yang baru saja ia lakukan bukan memukul manusia, melainkan membunuh seekor semut. Anjing tak tahu diri. Kalau kau terus menggonggong, aku akan membunuhmu. Jiang Tian berkata datar, bahkan tanpa mengangkat pandangan. Chu Yue justru tampak senang melihat kejadian itu. Ia menggeleng pelan sambil berpikir. Kau kira ini masih rumah keluarga Zhao? Tempatmu bisa bertindak semaumu? Bahkan Liu Tianlei saja tidak akan memaafkanmu. Apa yang kalian lakukan? Benar saja, Liu Tianlei, Fu Lanjun, Du Tao, Tang Jianfeng, dan yang lainnya segera datang dengan langkah angkuh. Jiang Tian, kenapa kamu begitu gila? Berani bertindak semena-mena di upacara besar kelantang. Liu Tianlei meraung marah, wajahnya menggelap. Siapa yang tidak tahu Lu Changfeng adalah sepupunya? Jiang Tian memukulnya di depan umum sama saja mempermalukannya. Apa istimewanya upacara besar kelantang? Kalau aku menyuruh mereka menghentikannya sekarang juga, mereka akan langsung berhenti. Jiang Tian tetap santai. Ia melirik mereka dengan tatapan meremehkan. Lalu dengan tenang mengupas buah kelengkeng dan menyuapkannya ke mulut Zhao Sueking. Apa? Bocah ini gila? Berani berkata lancang tentang kelantang. Siapapun yang berani bicara seperti itu seharusnya dicincang. Dari mana datangnya bocah tak tahu diri ini? Sombong sekali. Patahkan kakinya dan lempar keluar. Semua tuan muda sudah datang menekannya, tapi dia masih santai makan buah. Para konglomerat di halaman tidak tahu identitas asli Jiang Tian. Ada yang mengejek, ada pula yang mencaci dengan nada dingin. Mereka semua adalah jutawan bahkan miliarder. Namun di hadapan kelantang, mereka tetap gentar. Mana mungkin orang miskin seperti Jiang Tian berani bicara seterang itu? Tiba-tiba seseorang mengenali Jiang Tian, menepuk pahanya dan tertawa. Bukankah itu menantu gila Zhao Hucheng? Haha, pantas saja kelakuannya segila ini. Benar, Zhao Hucheng juga ada di sini. Bahkan membawa menantu gilanya untuk mempermalukan diri. Tidak takut diusir kelantang. Wah, ini masalah besar.
Siapapun yang berani memukul orang di Villa Wolong pasti akan celaka. Sekejap, ejekan terdengar di mana-mana. Di mata mereka, bukan hanya Jiang Tian, bahkan Zhao Hucheng dan istrinya pun menjadi bahan tertawaan terbesar. Sui Qing, cepat ajak Jiang Tian pergi. Wajah Zhao Hucheng dan Wei Fang memerah karena malu. Mereka berharap bisa menghilang dari tempat itu. Kenapa kita harus pergi? Lu Changfeng yang kasar, jadi pantas dipukul. Zhao Suiqing membalas dengan marah. Zhao Suiqing, apa kamu gila membawa suami sakit jiwa ke sini untuk bertingkah? Fu Lanjun memandang Zhao Suiqing dengan penuh hinaan dan menegurnya keras. Kamu tahu tempat apa ini? Kamu benar-benar ceroboh. Hubungannya dengan Tang Jianfeng baru saja disetujui klan Tang. Di masa depan ia akan menjadi kakak ipar Tang Linglong. Dengan identitas itu, rasa bangganya langsung melonjak, memandang rendah semua orang. Dalam pandangannya, Jiang Tian mana mungkin dibandingkan dengan Tang Jianfeng? Di wilayah klan Tang, Jiang Tian seharusnya patuh padanya. Fu Lanjun, kalau kamu berani tidak sopan pada istriku sekali lagi, aku akan membuatmu diusir dari gerbang klan Tang dan tak bisa kembali. Jiang Tian berkata datar sambil memakan stroberi, namun kata-katanya tajam tanpa ampun. Zhao Hucheng hampir pingsan karena cemas. Berani memarahi calon menantu klan Tang? Bukankah itu mengajak seluruh keluarga celaka? Dengan nada memohon, ia berkata, Jiang Tian, hentikan. Harmoni itu penting. Bersabarlah, semua masalah bisa diselesaikan. Apa hebatnya dia? Kalau aku menyuruhnya pergi, dia harus pergi. Buta dan bermuka dua, tidak pantas jadi istri klan Tang. Nada Jiang Tian tetap tenang, tetapi setiap kata bagaikan pisau. Fu Lanjun merasa sangat terhina. Ia menarik lengan Tang Jianfeng dan mengeluh. Jianfeng, lihat itu. Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Tak tahu diri. Tang Jianfeng melangkah maju, menatap Jiang Tian dingin. Menantu tak berguna, orang gila, berani datang ke klan Tang untuk bertingkah. Keluarga Zhao hanya sekumpulan semut, berani bicara besar. Kak ipar, jangan bertengkar dengannya. Zhao Qianru berusaha menenangkan. Dia putra tuan ketiga klan Tang dan pernah masuk militer. Di masa depan, mungkin dia yang memegang kendali klan Tang. Oh, jadi kau Tang Jianfeng. Jiang Tian tetap tenang, malah menggeleng kecewa dan mencibir. Ayahmu berkali-kali memohon padaku, bahkan sampai berlutut, ingin aku menerimamu sebagai murid. Aku sempat ingin mengujimu, tapi sekarang sepertinya kamu tidak memenuhi syarat. Gila, bocah ini benar-benar gila. Tuan ketiga klan Tang berlutut padanya, omong kosong. Orang ini benar-benar mencari mati. Kerumunan meledak dengan tawa dan ejekan. Tak seorang pun mempercayainya. Tang Jianfeng murka, menunjuk hidung Jiang Tian dan mengumpat. Bocah, kamu mau mati? Zheng Guangsha menghormatimu lalu kenapa? Aku bisa membunuhmu hari ini. Sudahlah, kondisi mentalnya tidak normal. Liu Tianlei berpura-pura menengahi. Jiang Tian, cepat minta maaf pada Tuan Muda Tang. Dia siapa? Layakkah aku minta maaf? Jiang Tian tertawa malas. Bagaimana kalau aku? Du Tao melangkah maju, langsung menarik perhatian semua orang. Tuan Muda Du. Dengan Tuan Muda Du ikut campur, bocah ini pasti ketakutan. Du Tao berasal dari keluarga Du, salah satu dari 5 besar Linzhou, dengan latar belakang kuat dan kekayaan miliaran. Du Tao, ya? Kamu juga bukan apa-apa. Menyingkirlah. Jiang Tian bahkan tak meliriknya. King buah naga api ini enak, yang daging merah. Hehe, dia benar-benar orang gila. Du Tao tertawa mengejek. Bagaimana kalau aku juga ikut? Liu Tianlei maju selangkah dengan senyum bengis. Masih kurang. Semua orang terperangah. Tang Jianfeng, Du Tao, Liu Tianlei, 3 tuan muda teratas Linzhou. Digabung saja sudah menakutkan. Tapi orang gila ini masih meremehkan? Aku akan mematahkan kakinya sekarang juga. Tang Jianfeng maju dengan amarah membara. Cukup. Liu Tianlei tiba-tiba menahan Tang Jianfeng dan berbisik. Ini hari besar klan Tang. Jangan buat masalah. Kita bereskan dia nanti. Baik. Tang Jianfeng mengangguk, menatap Jiang Tian dengan senyum kejam. Bocah, tunggu saja. Setelah keluar dari sini, hidupmu tidak akan tenang. Saat itu, Zheng Li berlari datang dengan wajah bersemangat dan menarik Jiang Tian. Tuan Jiang, upacara akan dimulai.
Kakek Tang mengundang Anda. Baik, aku ke sana. Jiang Tian tak lagi melirik mereka. Ia menggenggam tangan Zhao Sueking dan pergi. Setelah Jiang Tian pergi, wajah Fu Lanjun menghitam karena marah. Zhao Sueking dan Jiang Tian sudah berkali-kali mempermalukanku. Sungguh menyebalkan. Benar, dia terlalu sombong. Liu Tianle menimpali geram. Setelah upacara selesai, kalau aku tidak membunuhnya, aku akan mengganti margaku. Tang Jianfeng berkata dingin. Maafkan kami, kondisi mental Jiang Tian memang buruk. Zhao Hucheng dan Wei Fang hampir roboh ketakutan, memohon agar para tuan muda itu berbesar hati dan mengampuni keluarga Zhao. Bab 88, Klan Tang memberi penghormatan kepada Sang Kaisar. Hemp, Zhao Hucheng, hari ini kamu benar-benar membuat kesalahan besar dengan membawa dia ke sini. Tak seorang pun akan memaafkannya. Fu Lanjun berbicara dingin, sikapnya bak ratu yang memerintah. Pandangan Zhao Hucheng menggelap. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan hampir jatuh. Wei Fang serta Zhao Qianru buru-buru menopangnya. Bencana. Bocah itu benar-benar pembawa bencana. Salahku. Aku ingin menempel pada keluarga Jiang, tapi sekarang malah kehilangan segalanya. Zhao Hucheng marah sekaligus cemas. Air mata mengalir di wajahnya. Ia menyesali segalanya sambil memukul dadanya dan menghentakkan kaki, nyaris hilang kendali. Pada saat itu, Tang Jianfeng melirik ponselnya dan berkata penuh semangat. Ayahku bilang Master Jiang sudah tiba. Upacara akan segera dimulai. Ayo, cepat kita lihat. Akhirnya kita bisa menyaksikan keagungan Master Jiang. Itu Master Jiang. Jantung semua orang berdegup kencang. Wajah mereka dipenuhi antusiasme. Mereka segera mengajak rombongan masing-masing dan bergerak bersama. Di belakang Villa Wolong terdapat balai leluhur Klan Tang, tempat yang sangat suci, bahkan bisa disebut wilayah terlarang. Biasanya, balai ini hanya dibuka untuk umum saat upacara leluhur setiap tahun baru Imlek. Namun hari ini, upacara pengangkatan guru juga diadakan di sini, menunjukkan betapa besarnya penghormatan Klan Tang kepada Master Jiang, seolah-olah ia adalah leluhur mereka sendiri. Biaya yang dikeluarkan untuk upacara besar ini sungguh tak terhitung. Seluruh rangkaiannya megah dan berwibawa. Balai leluhur direnovasi, rumput dan pepohonan dipangkas serta dipindahkan, karpet merah dibentangkan di tanah. Lentera merah tergantung tinggi di udara. Di dua ruangan samping tersaji hidangan yang halus dan mewah, dimasak oleh koki ternama Lin Zhou. Anggur yang disajikan adalah arak tua langka di pasaran, atau anggur merah impor yang didatangkan khusus. Master, saya tidak tahu bahwa Anda dan Nyonya datang ke kediaman kami. Mohon ampun karena saya tidak menyambut tepat waktu. Di balai leluhur, begitu melihat Jiang Tian, Tang Guozhu segera membungkuk dan memberi salam hormat. Tidak apa-apa. Aku bertemu beberapa anak muda di luar, balas Jiang Tian sambil membalas salam dengan sikap santai. Master Jiang, Nyonya Jiang. Master Jiang, Nyonya Jiang. Taipan Laut Timur Ye Gufeng, Sui Mingi dari Jiangzhou, Zheng Guangxia Naga 5 Linzhou, serta para raksasa lainnya berdiri serempak, menangkupkan tangan dan membungkuk penuh hormat. Aku Tang Hongtu. Merupakan kehormatan bagiku bertemu Master Jiang dan Nyonya Jiang. Putra sulung Klan Tang, Tang Hongtu, juga kembali dari wilayah militer. Ia membawa dua adiknya dan memberi salam kepada Jiang Tian. Ia mengenakan seragam militer dengan raut tegas. Dari tanda pundaknya, jelas ia sudah berpangkat kolonel senior. Namun sikapnya pada Jiang Tian sungguh penuh hormat, seolah sedang berhadapan dengan dewa. Ia berasal dari dunia militer dan tahu betapa mengerikannya kekuatan seorang mahaguru transformasi. Pemuda di hadapannya tampak biasa saja, namun di masa depan, sangat mungkin ia memiliki kekuatan yang sanggup menyaingi Ye Zhantian. Tangan kiri Jiang Tian menggenggam tangan Zhao Sueking saat ia berjalan memasuki balai leluhur ditemani tetua Tang. Orang-orang mengerumuni mereka dengan senyum ramah, saling menyapa dan berbincang. Balai leluhur Klan Tang tampak megah dan anggun. Perhiasan perak dan emas berkilau, memancarkan kemuliaan. Di atas meja besar di tengah ruangan tersusun papan arwah para leluhur Klan Tang, mencatat lebih dari 100 generasi. Dalam ratusan tahun, Klan Tang telah melahirkan 3 sarjana, 2 jenderal, dan 5 prefek. Setelah berdirinya negara, muncul pula lebih dari 10 pejabat berpengaruh, termasuk banyak penguasa perbatasan. Fondasi Klan Tang sungguh kokoh. Hari ini, upacara pengangkatan guru berlangsung meriah namun penuh keanggunan. Balai leluhur dihiasi kain panji kuning berlapis-lapis. 3 batang dupa tertancap di dalam hiu perunggu di atas meja antik.
Lilin merah setinggi setengah manusia menyala terang, membuat suasana semakin hikmat. Tang Weimin memberi isyarat pada kepala pelayan. Upacara akan dimulai. Silakan undang semua orang untuk duduk menyaksikan. Baik. Kepala pelayan segera keluar menyampaikan pengumuman. Orang-orang yang telah lama menunggu di luar langsung berebut masuk ke balai leluhur Klantang. Melihat pemandangan megah itu, kerumunan kembali terpukau. Ternyata, kekuatan Klantang bukanlah hasil keberuntungan, melainkan akar yang dalam. Sejak zaman dahulu, Klantang melahirkan banyak talenta, keluarga sarjana sekaligus keluarga bela diri. Dari generasi ke generasi, tokoh berpengaruh terus bermunculan. Klantang memang luar biasa. Benar, aku tak menyangka mahaguru bela diri Tang Shiji dari dinasti Ming ternyata leluhur Klantang. Lihat itu. Tang Shunzi, pejabat penting dinasti Qing. Para konglomerat terpaku menatap potret leluhur Klantang yang tergantung di dinding. Dari sini tampak jelas betapa pentingnya upacara hari ini. Jika tidak, Klantang tak mungkin membuka balai leluhur dan menyambut tamu dari segala penjuru. Suara perbincangan perlahan mereda. Suasana hikmat membuat semua orang tanpa sadar menahan napas. Setelah isyarat pembawa acara, Tang Guozhu memimpin 3 putranya melangkah maju dan berdiri di bawah papan arwah leluhur. Tetua Tang memimpin. Masing-masing memegang 3 batang dupa. Mereka membungkuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu memejamkan mata dan berdoa dengan wajah khusyuk. Semua hadirin, selamat datang dari seluruh penjuru. Setelah penghormatan kepada leluhur, Tang Guozhu berbalik menghadap semua orang dan berkata dengan suara berat. Hari ini, Master Jiang berkenan menerima Tang Linglong sebagai murid. Ini adalah keberuntungan cucu perempuanku yang tak berguna, juga keberuntungan Klantang kami, bahkan lebih lagi, keberuntungan para leluhur kami. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh balai sunyi senyap. Semua orang terguncang. Tetua Tang memuji Master Jiang setinggi langit. Mengatakan ini keberuntungan Tang Linglong masih masuk akal. Menyebutnya keberuntungan Klantang saja sudah berlebihan. Namun menyebutnya sebagai keberuntungan seluruh leluhur Klantang, itu setara menempatkan Master Jiang bak dewa. Sehebat apa sebenarnya Master Jiang? Benar, apakah dia benar-benar sehebat itu sampai Klantang memujinya sedemikian rupa? Bisik-bisik tak percaya terdengar di sana-sini. Di antara kerumunan, Fu Lanjun menatap gelisah 2 kursi di bawah meja papan arwah, tempat Master Jiang akan duduk. Sebelumnya, Tetua Tang pernah mengatakan padanya bahwa ia juga harus berlutut di hadapan Master Jiang dan mendapat izinnya agar bisa diterima menikah ke dalam Klantang. Hatinya gelisah, gugup hingga kepalan tangannya mengeras. Dalam benaknya ia menghitung bagaimana seharusnya ia bersujud agar terlihat pantas. Bahkan Klantang saja sudah terasa tak terjangkau, apalagi Master Jiang yang dipuja bak dewa oleh Klantang. Master seperti ini biasanya berwatak aneh dan tak mengikuti logika umum. Jika ia tak menyukaiku, tamatlah aku, tak ada harapan lagi masuk Klantang. Nona Tang, silakan memberi penghormatan kepada leluhur. Tetua Tang menyingkir ke samping bersama putra-putranya. Pembawa acara memberi isyarat lembut kepada Tang Linglong. Hari ini, Tang Linglong mengenakan pakaian latihan dari kain katun hitam khas. Ikat pinggang menonjolkan pinggang rampingnya. Ia mengenakan pelindung lengan dan kaki, serta sepatu berpola sisik, tampak seperti pendekar sejati. Rambut panjangnya diikat rapi menjadi ekor kuda. Tanpa riasan, wajahnya justru tampak semakin gagah dan bersinar dengan aura luar biasa. Dengan ekspresi hikmat, ia memegang 3 batang dupa, melangkah ke depan papan arwah, membungkuk 3 kali, lalu menancapkan dupa. Melihat pemandangan itu, wajah Tang Jianfeng dipenuhi iri. Tatapannya fanatik, hatinya diliputi penyesalan. Andai dulu aku tidak masuk militer. Tim khusus Sanhu kami tidak memiliki satupun mahaguru transformasi untuk membimbing. Jika aku tetap di Linzhou dan mendekati Master Jiang, mungkin aku bisa menjadi muridnya. Tang Linglong melangkah mundur. Tiba-tiba mata pembawa acara berbinar. Suaranya menggelegar. Mari kita sambut Master Jiang. Balai seketika hening. Mata semua orang membelalak, jantung berdebar kencang. Nama Master Jiang telah lama mereka dengar. Namun tak seorang pun pernah melihat wajah aslinya. Hari ini, tirai misteri itu akhirnya akan tersingkap. Siapa yang tak bersemangat? Semua menduga Master Jiang adalah seorang lelaki tua berusia 70 atau 80 tahun, sosok pertapa agung yang tenang dan suci, atau seorang sesepuh keras dan kaku. Namun tak seorang pun menyangka. Seorang pemuda mengenakan kaos putih dan celana santai melangkah keluar dari kerumunan menuju kursi berhias. Sial,
Jiang Tian kambuh lagi. Lu Changfeng terkejut. Kenapa Zhao Hucheng belum menariknya pergi? Bencana lagi. Liu Tianlei berkeringat dingin. Ya Tuhan, dia benar-benar gila sampai masuk balai leluhur klan Tang. Bagaimana ini berakhir? Akan dibunuhkah dia? Chu Yue ternganga lebar, wajahnya penuh rasa puas melihat malapetaka. Dia pasti mati. Du Tao menggeleng dan mendesah, namun sorot matanya dingin. Tuan ketiga dan naga lima ada di sini. Dengan sifat mereka, bocah ini pasti tamat. Apa yang harus kita lakukan? Ini gawat. Di mana Zhao Sueking? Kenapa dia tidak menariknya pergi? Fu Lanjun gelisah seperti semut di atas wajan panas. Jiang Tian, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Zhao Hucheng dan Wei Fang hampir pingsan ketakutan. Mereka hendak menerjang ke depan untuk menarik Jiang Tian, tetapi dihalangi para pengawal tersembunyi. Jiang Tian, apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini sekarang juga. Tang Jianfeng menunjuk Jiang Tian dan meraung marah. Ia menyesal tidak melumpuhkan Jiang Tian sejak awal. Orang gila membuat onar di upacara besar klan Tang. Bukankah itu membuat mereka jadi bahan tertawaan? Berbagai ekspresi muncul di wajah orang-orang. Ada yang dingin dan mengejek, ada yang penuh cemas, ada pula yang murka dan ingin mencabik Jiang Tian. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya. Jiang Tian melangkah santai ke depan kursi, berbalik, lalu duduk dengan tenang. Ia menyilangkan kaki, ekspresinya damai. Ya Tuhan, keluarga Zhao tamat. Kaki Zhao Hucheng melemas dan ia terduduk di tanah. Air mata mengalir, hatinya dipenuhi keputusasaan. Anak ini benar-benar membuat bencana besar hari ini. Wei Fang menangis tanpa air mata, tak tahu harus berbuat apa. Tang Jianfeng melangkah cepat, meraih kerah Jiang Tian dan berteriak. Bocah, keluar. Apa yang kamu lakukan? Tang Wannian segera maju dan menampar Tang Jianfeng dengan keras, berteriak marah. Berani-beraninya kamu tidak hormat kepada Master Jiang. Kepala Tang Jianfeng berdengung. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia menutup wajah dan bertanya dengan bodoh. Ayah, apa yang ayah katakan? Kenapa ayah memukulku? Apa yang tuan ketiga Tang katakan? Jiang. Master Jiang. Siapa Master Jiang? Bukan hanya dia, semua orang di sana terpaku, tak percaya apa yang mereka dengar. Bahkan tetua Tang tak menyangka hal ini terjadi. Ia sama sekali tidak melirik Tang Jianfeng yang diseret pengawal keluar lingkaran. Ia segera melangkah ke depan Jiang Tian, menangkupkan tangan dan membungkuk penuh hormat. Master Jiang, ini hanya kekacauan kecil. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Apa-apaan ini? Jiang Tian adalah Master Jiang? Mana mungkin? Melihat itu, semua orang tercengang. Seruan kaget bergema, seolah mereka melihat hantu di siang bolong. Tak seorang pun berani mempercayainya. Bab 89. Ayam dan anjing ikut naik ke langit. Tidak masalah. Jiang Tian mengangguk dengan tenang. Tetua Tang akhirnya menghela napas lega, lalu berkata kepada pembawa acara, upacara pengangkatan guru dilanjutkan. Tang Linglong melangkah maju, lalu dengan penuh hormat berlutut dan bersujud beberapa kali kepada Jiang Tian, kemudian mempersembahkan teh kepadanya. Dia Master Jiang. Mata Lu Changfeng dipenuhi ketakutan. Mulutnya ternganga lebar, wajahnya terdistorsi. Dia benar-benar Master Jiang. Pantas saja Dragon Five dan Zheng Guangsha begitu menghormatinya. Aku salah dari awal sampai akhir. Hati Liu Tianlei bergelora oleh penyesalan yang mendalam. Ia tadinya ingin mengandalkan rekomendasi ayahnya untuk menjadi murid Master Jiang. Tapi sekarang, semuanya sirna. Langit. Bagaimana mungkin? Wajah Tang Jianfeng sepucat kertas. Tubuhnya gemetar hebat, hampir pingsan di tempat. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah. Du Tao pucat pasi, keringat dingin mengalir deras. Jiang Tian. Jiang Taichu. Master Jiang. Fu Lanjun terkejut setengah mati, matanya nyaris terbelalak keluar. Di antara semua orang yang hadir, perasaan Fu Lanjun adalah yang paling rumit. Ia pernah kencan buta dengan Jiang Tian. Sejak awal, ia selalu meremehkannya, menganggap Jiang Tian hanyalah orang gila tak berguna, sampah kelas atas. Di matanya, Jiang Tian bahkan kalah dibanding para playboy yang gemar berfoya-foya. Namun hari ini, ia baru menyadari bahwa Jiang Tian adalah Master Jiang yang dipuja klan Tang Bak Dewa. Keterkejutan, penyesalan, kepedihan,
ketakutan. Segala emosi negatif menelannya. Jiang Tian dihormati oleh para tokoh besar seantero Jiangbei. Jangankan Tang Jianfeng, bahkan ayahnya Tang Wannian pun mungkin tak pantas melayaninya. Awalnya ia merasa Tang Jianfeng sudah cukup membuatnya rendah diri. Namun dibanding Jiang Tian, Tang Jianfeng tampak seperti badut yang melompat-lompat. Ayo, ayo. Nyonya Jiang, silakan duduk. Anda juga seharusnya menerima secangkir teh dari Linglong. Wajah tetua Tang penuh kegembiraan saat dengan rendah hati mempersilakan Zhao Sueking duduk. Tetua Tang terlalu sopan, jawab Zhao Sueking dengan santun. Setelah melihat Jiang Tian mengangguk tanda setuju, barulah ia duduk. Satu tangannya menggenggam tangan Jiang Tian, tangan lainnya menerima cangkir teh. Gerak-geriknya anggun, sorot matanya berkilau. Auranya memancar bak permaisuri agung. Ia menerima penghormatan Tang Linglong sambil memandang seluruh hadirin dari ketinggian. Bahkan Tang Linglong sampai bersujud padanya. Melihat adegan itu, hidung Fu Lanjun terasa perih. Ia nyaris menangis. Ia memandang Zhao Sueking yang duduk anggun dan bercahaya, rasa iri dan penyesalan di hatinya tak terbendung. Seandainya dulu ia menyadari keistimewaan Jiang Tian dan memilihnya, posisi terhormat itu pasti miliknya sekarang. Betapa mulia dan agungnya. Ya Tuhan, Old Zhao, cepat lihat. Jiang Tian jadi Master Jiang. Wei Fang yang sedang menyuapi Zhao Huchengpil penyelamat jantung mendadak membeku, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Apa Jiang Tian Master Jiang? Kamu juga gila? Apa? Apa yang terjadi? Zhao Hucheng hendak memaki, namun setelah melihat langsung, ia pun tertegun. Menantu laki-lakinya yang dulu dianggap orang gila kini duduk di kursi kehormatan, menerima sujud Tang Linglong. Putrinya duduk di sampingnya. Apa mataku yang salah? Zhao Hucheng menggosok matanya keras-keras, tetap tak percaya. Jiang Tian yang dulu dianggap gila dan pembuat onar, kini menjadi Master Jiang yang disegani puluhan ribu orang. Dunia terasa terbalik. Direktur Zhao, Presiden Wei, selamat. Kalian benar-benar mendapat menantu yang luar biasa. Beberapa pejabat dan pengusaha besar yang statusnya jauh di atas Zhao Hucheng segera mengerubungi mereka, menjilat dan mengucapkan selamat. Old Zhao, pandanganmu benar-benar tajam. Bagaimana bisa melihat bahwa Jiang Tian punya kemampuan sebesar ini? Wei Fang begitu gembira hingga wajahnya berseri. Benar-benar sesuai pepatah, ketika satu orang naik ke langit, ayam dan anjing di rumah ikut terangkat. Dunia ini terlalu gila. Zhao Hucheng bergumam linglung, otot wajahnya berkedut hebat. Aku sudah bilang dari awal, kakak iparku adalah orang terkuat di dunia. Kalian saja tidak percaya. Zhao Qianru mengangkat dagu dengan bangga. Wajahnya penuh rasa puas. Upacara pengangkatan guru memang rumit, tetapi tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, upacara pun selesai. Mengingat bagaimana Tang Jianfeng sebelumnya memarahi Jiang Tian, Tang Wannian diliputi ketakutan. Ia menarik Tang Jianfeng yang bersembunyi di belakangnya, lalu menyodorkan secangkir teh sambil berkata dengan wajah menjilat. Master Jiang, ini anak anjingku Tang Jianfeng. Ia akan mempersembahkan teh kepada Anda. Oh, aku baru saja melihatnya. Jiang Tian menyilangkan kaki, menggesek tutup cangkir untuk menyingkirkan busa teh. Ia duduk santai, namun auranya penuh wibawa seorang mahaguru. Wajah Tang Jianfeng kini sepucat kertas. Tangannya gemetar hebat, bahkan memegang cangkir teh pun nyaris tak sanggup. Kesombongannya lenyap tak bersisa. Di bawah tatapan Jiang Tian, ia gemetar. Jiang Tian tersenyum malas. Tang Jianfeng, masih ingat apa yang tadi kukatakan? Master Jiang, ini bukan salahku. Tang Jianfeng ketakutan setengah mati. Itu Fu Lanjun yang menghasutku, katanya Anda pernah mempermalukannya. Itu sebabnya aku. Tang Jianfeng begitu takut hingga cangkir tehnya jatuh dari tangan. Master Jiang, mohon ampun. Begitu mendengar itu, kepala Fu Lanjun berdengung. Ia hampir pingsan. Ia tak pernah menyangka Tang Jianfeng akan melempar kesalahan padanya. Lebih mengerikan lagi, ia tak bisa membayangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan Jiang Tian padanya. Jiang Tian bahkan malas meliriknya, hanya tersenyum tipis. Oh, begitu rupanya. Master Jiang, benar begitu. Tang Wannian gemetar ketakutan. Aku sudah berkali-kali memperingatkan mereka agar jangan tidak sopan pada Master Jiang. Jika bukan karena omongan wanita sial ini, Jianfeng tak akan berani. Master Jiang, demi anakku yang masih muda dan bodoh, mohon ampuni dia sekali ini. Kepala keluarga Fu,
Fu Leiming, berlutut dengan bunyi gedebuk. Tubuhnya gemetar hebat, kepalanya menghantam lantai berulang kali. Mereka cuma seperti semut. Aku tidak mau repot-repot. Jiang Tian menyeruput teh dengan santai, wajahnya puas. Makhluk semacam itu tak pantas diperhatikan. Cukup ditakuti saja. Jika benar-benar dibunuh, ia malah merasa tangannya kotor. Berani tidak hormat pada Master Jiang, buta dan tak bermoral. Dia tidak pantas menjadi menantu klan Tang. Tang Guozhu berkata dingin dengan suara tegas. Mulai hari ini, pernikahan antara klan Tang dan klan Fu dibatalkan. Kakek Tang. Master Jiang, beri aku kesempatan. Fu Lanjun menjerit pilu sambil berusaha merangkak maju untuk bersujud pada Jiang Tian. Nona Fu, mohon jaga sikap. Jangan mengganggu tempat perjamuan besar. Beberapa pengawal segera maju, membentuk dinding manusia yang tak tertembus. Dua di antaranya langsung menyeret Fu Lanjun keluar aula. Biarkan aku lewat, aku ingin bicara dengan Master Jiang. Fu Lanjun menangis tersedu-sedu, wajah penuh air mata dan ingus. Rambutnya berantakan, salah satu sepatu hak tingginya terlepas. Ia diseret keluar dengan keadaan menyedihkan. Master Jiang, silakan duduk dan menikmati jamuan. Tang Guozhu tersenyum menjilat. Baik. Jiang Tian mengangguk puas, lalu berjalan keluar balai leluhur bersama tetua Tang, Ye Gufeng, dan para tokoh besar lainnya. Bak bulan dikelilingi bintang. Begitu Jiang Tian duduk, jamuan besar upacara pengangkatan guru pun resmi dimulai. Semua orang menahan keterkejutan mereka dan mengambil tempat duduk sesuai pengaturan. Sementara keluarga Zhao diseret ke meja depan oleh klan Tang, diajak minum dan berbincang dengan tetua Tang, membuat banyak orang iri. Hanya dengan satu kata, dia bisa menentukan pernikahan dua klan besar. Di klan Tang, dia seperti kaisar. Mata Liu Tianle dipenuhi ketakutan. Ia merasa iba pada nasib Fu Lanjun. Namun dari awal sampai akhir, Jiang Tian bahkan tak meliriknya sekalipun. Apakah aku bahkan tidak pantas untuk dihina olehnya? Amarah Liu Tianle membuncah, lalu berubah menjadi keputusasaan yang dalam. Dengan pencapaian Jiang Tian sekarang, sekeras apapun ia berusaha, ia takkan pernah bisa menyusul. Di antara para tamu, hanya Du Tao yang masih terlihat relatif tenang. Hubungannya dengan Jiang Tian minim, dan pendukung di belakangnya cukup kuat. Namun di balik ketenangan itu, hatinya diliputi kegelisahan. Usianya belum 30, tapi sudah menjadi kaisar klan Tang dan bapak baptis Jiang Bei. Sepupu. Aku khawatir bahkan kamu pun bukan tandingannya. Ia teringat sepupunya, Chen Bo, sosok jenius yang bersinar di Jinling dan menguasai banyak pihak. Ia dulu berpikir, di negeri sebesar Tiongkok, tak ada generasi muda yang bisa melampaui Chen Bo. Namun tak disangka, di Linzhou yang kecil ini, muncul pemuda mengerikan seperti Jiang Tian. Chen Bo, kalau kau ingin mengejar Master Jiang ini, kau harus bergerak cepat. Sekarang saja, dia sudah mampu menandingi ayahmu. Tiba-tiba terdengar kegaduhan. Kursi meja utama bergeser, dan Jiang Tian berdiri. Ternyata Master Jiang, ditemani klan Tang dan keluarga Zhao, mulai berkeliling untuk bersulang. Master Jiang, sudah lama tak bertemu. Melihat Anda hari ini, sungguh mengesankan. Master Jiang, akhirnya kami bertemu. Master Jiang, kalau ada waktu, silakan mampir ke rumah kami. Mohon bimbingan Anda. Sepanjang jalan, Jiang Tian hanya menyesap anggur sedikit. Namun entah pejabat tinggi atau konglomerat, semuanya berbicara dengan sangat rendah hati dan menenggak habis anggur mereka. Tak seorang pun berani meremehkan Zhao Hucheng. Mereka tersenyum dan berkata, dengan menantu sehebat ini, mengapa saudara Zhao masih bekerja sebagai direktur kecil? Wajah Zhao Hucheng memerah. Ia tertawa bangga. Masih perlu bekerja? Dengan menantuku ini, aku tak perlu khawatir seumur hidup. Aku sering bilang, menantuku ini berilmu dan berbudi. Bahkan Liu Wangfeng dan Wu Chaohui pun masih kalah darinya. Aku tak takut menyinggung. Mataku paling tajam menilai orang. Dulu putriku Sueking adalah kecantikan Linzhou, banyak keluarga kaya ingin meminangnya. Tapi aku merasa Jiang Tian adalah jenius dengan potensi tak terbatas. Hari ini, pendapatku terbukti benar. Ia tertawa terbahak-bahak. Tang Weimin bersulang dengannya sambil tertawa. Direktur Zhao, kudengar Anda bekerja dengan baik di kantor zona pengembangan. Awalnya aku ingin menambah tanggung jawab Anda, karena komite kota sedang membutuhkan direktur. Tak kusangka Anda malah berpikir pensiun. Apa? Mengangkatku jadi direktur komite kota?
Zhao Hucheng hampir melompat kegirangan. Wei Fang cepat-cepat mencubit pinggangnya agar sadar. Ia segera menenggak anggur dan berkata lantang. Karena sekretaris Tang mempercayaiku, bagaimana mungkin aku menolak? Itu tanggung jawabku, tentu akan kujalani. Jiang Tian bersulang di depan, Zhao Hucheng si mertua mengikuti di belakang dengan penuh semangat. Melihat kaus Jiang Tian agak kusut karena lama duduk, Zhao Hucheng berkali-kali merapikannya dengan penuh perhatian. Setelah belasan kali bersulang, Jiang Tian akhirnya berhenti di meja Liu Tianlei, Tang Jianfeng, Fu Lanjun, Zheng Li, Chu Yuwei, Lu Changfeng, dan para pemuda lainnya. Bab 90, Undangan Militer. Lu Zhuguan, apakah menurutmu putramu masih pantas bagi adik iparku? Jiang Tian tersenyum tipis sambil bertanya. Lu Youwei berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi seolah kehilangan kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar ia berkata, Master Jiang, aku tidak berani. Sungguh tidak berani. Baik, selama kalian tidak membalas dendam pada keluarga Zhao. Jiang Tian tersenyum ringan, namun kalimat itu menusuk jantung Lu Youwei seperti pisau. Apa yang terjadi? Wajah Tang Weimin mendadak menggelap. Zhao Hucheng mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Bagus. Bagus sekali. Kalian berani melakukan hal-hal keji seperti itu. Tang Weimin murka, wajahnya membiru. Tunggu saja, Komisi Inspeksi Disiplin pasti akan menyelidiki kalian. Selesai berkata demikian, Tang Weimin berbalik dan menemani Jiang Tian melangkah pergi. Master Jiang, Sekretaris Tang, tolong dengarkan penjelasanku. Lu Youwei ketakutan sampai terjatuh di bawah meja. Tangan dan kakinya kejang, mulutnya berbuih, ia terkena stroke di tempat. Ayah! Suamiku! Nyonya Lu dan Lu Changfeng panik, mencubit titik filtrum dan menampar wajahnya berulang kali, berusaha menyadarkannya. Melihat pamannya dihancurkan Jiang Tian sedemikian rupa sementara Liu Tianlei bahkan tak berani bergerak, ia menghela napas dalam hati. Sepertinya, mulai hari ini, di seluruh Jiangbei tak akan ada lagi yang mampu menekan Jiang Tian. Tak heran dia sama sekali tak memandang keluarga Lu. Dia memang punya kemampuan untuk mengabaikan mereka. Tak heran pula klan Tang memperlakukannya seperti dewa. Menatap punggung Jiang Tian yang menjauh, mata Chu Yuwei dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Jiang Tian selesai bersulang satu putaran. Dikelilingi tetua Tang dan para tokoh besar lainnya, ia memasuki aula dalam untuk membahas urusan penting. Selain Ye Gufeng, Zheng Guangsha, Dragon Five, dan beberapa tokoh besar lainnya, hadir pula perwakilan keluarga-keluarga kuat dari luar daerah. Bahkan orang setingkat Yao Zhenghao atau Liu Zikun pun tak memenuhi syarat untuk ikut serta. Para tamu kaya tak merasa heran. Mereka tetap menikmati jamuan, paham bahwa Jiang Tian bak dewa, tak semua orang layak berbicara dengannya. Bukankah Jiang Tian itu orang gila? Bagaimana bisa jadi sehebat ini? Iya, ini benar-benar tak masuk akal. Namun Liu Tianlei, Du Tao, dan para tuan muda lainnya berwajah muram. Hati mereka seperti menelan lalat, pahit dan menjijikkan. Jiang Tian, menantu tinggal di rumah keluarga Zhao yang dulu tak punya kemampuan, miskin, pemabuk, gila dan bodoh, di mata mereka tak pantas jadi ahli atau petapa. Kini, ia kaya dan berkuasa, bahkan menjadi tamu agung klan Tang, menekan mereka seperti semut. Lanjun, bukankah kamu pernah menyelidiki Jiang Tian? Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Tianlei menatap Fu Lanjun yang tertegun dan bertanya. Banyak orang memandang Fu Lanjun dengan senyum mengejek. Setelah hubungannya dengan Tang Jianfeng dikonfirmasi, ia jadi begitu angkuh hingga menyinggung banyak orang. Terlebih lagi, semua tahu ia pernah kencan buta dengan Jiang Tian, bahkan melempar hadiah Jiang Tian ke wajahnya dan mengejeknya tak layak menikahinya. Kini, penyesalan pasti menggerogotinya. Aku juga tidak tahu. Wajah Fu Lanjun pucat. Air mata mengalir tanpa suara. Ia menarik lengan Tang Jianfeng dan memohon. Jianfeng, bisakah kau memohon lagi pada kakek Tang dan Master Jiang? Pernikahan kita tak seharusnya berakhir seperti ini. Zheng Li mengangkat gelas anggur dan menyesap perlahan, mencibir dalam hati. Kalau tahu dari awal, takkan berbuat begitu. Menyinggung Master Jiang, bukankah itu jalan menuju kematian? Setelah Jiang Tian dan rombongan pergi, Tang Jianfeng berkata dengan marah. Hemp, tak perlu persetujuannya. Jika aku ingin menikahimu, aku akan menikahimu. Tak ada yang bisa menghentikanku. Ia tak menyangka orang yang dulu dianggap gila bisa menekannya sampai berlutut, bahkan ditampar ayahnya sendiri. Semakin dipikir, semakin ia murka.
Ia meraung. Kalau bukan karena klan Tang memberinya muka, bagaimana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu di Jiangbei? Tak seorang pun berani menimpali. Semua diam. Sebagai tuan muda klan Tang, ia boleh saja membual. Tapi siapa yang berani menyinggung Master Jiang yang menakutkan? Saat itu, Tang Wannian tiba-tiba keluar dan membentak. Bajingan, kemari. Ayah, ada apa lagi? Tang Jianfeng ketakutan, wajahnya memucat, namun tetap mengikuti. Mengikuti ayahnya ke ruang teh, ia melihat Jiang Tian duduk santai di kursi kayu, menyeruput teh dengan tenang. Di sampingnya, tetua Tang, dua pamannya, Ye Gufeng, dan para tokoh besar Jiangbei duduk dengan ekspresi hormat. Tetua Tang yang telah memahami situasi berwajah kelam, sorot matanya dingin, seakan siap membunuh. Tang Jianfeng tertegun. Tang Wannian langsung menamparnya dan membentak. Bajingan, minta maaf pada Master Jiang. Tamparan itu membuat kepala Tang Jianfeng berdengung, langkahnya goyah. Di bawah tekanan luar biasa, ia hanya bisa menunduk dan berkata gemetar. Master Jiang, aku tahu aku salah. Mohon ampuni aku kali ini. Mengampunimu. Jiang Tian menyesap teh dan tersenyum. Apakah kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kau mau? Tang Jianfeng tiba-tiba meledak marah. Bajingan. Berani bicara seperti itu pada Master Jiang? Kau ingin mati. Orang-orang klan Tang berteriak marah. Jiang Tian menelan teh dan tertawa ringan. Aku sudah bilang, aku akan mematahkan kakimu sebagai hukuman. Kau. Wajah Tang Jianfeng dipenuhi horor. Ia menatap klan Tang meminta pertolongan. Wajah Tang Wannian menggelap. Ia tersenyum kaku. Master Jiang, dia masih berdinas di militer. Jika kakinya patah, itu akan memengaruhi karirnya. Old Heart, diam. Tetua Tang membanting meja. Bagaimana mungkin orang semacam ini pantas jadi prajurit? Wei patahkan kakinya. Pengawal Wei, jangan. Melihat tetua Tang murka dan pengawal Wei hendak maju, Tang Jianfeng ketakutan dan langsung berlari ke pintu. Kolonel Tang barusan masih meragukan apakah aku sudah mencapai alam transformasi. Bukan. Jiang Tian tersenyum tipis pada Tang Hongtu, lalu mengibaskan jarinya. Kalau begitu, buka matamu dan lihat dengan jelas. Ki. Sebilah angin transparan sepanjang lebih dari 1 meter melesat seperti air raksa. Kaki Tang Jianfeng tertebas bersih saat ia berlari menuju pintu. Ia terjatuh ke lantai. Tang Jianfeng menggeliat kesakitan. Darah mengalir, meninggalkan garis merah mencolok di lantai. Jianfeng. Tang Wannian berteriak histeris. Wajahnya berkedut kesakitan. Ia menoleh pada Jiang Tian yang tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Bawa dia keluar. Tetua Tang melambaikan tangan tanpa ragu. Wajahnya tanpa sedikit pun rasa tak senang. Ia malah membungkuk penuh hormat. Terima kasih, Tuan Jiang, telah memberi pelajaran pada keturunan tak berguna ini, agar ia tahu bahwa selalu ada langit di atas langit. Mengondensasi Qi menjadi bilah, memotong orang dari jarak jauh. Grandmaster transformasi. Di seluruh militer Tiongkok, hanya ada segelintir. Tang Hongtu terkejut luar biasa. Begini wibawa Master Jiang. Setelah hari ini, di Jiangbei, mungkin hanya Master Jiang yang boleh bicara lantang. Saat Tang Jianfeng yang cacat diangkat keluar, Liu Tianlei, Fu Lanjun, Du Tao, dan yang lain tertegun kaku, keringat dingin mengucur deras. Di Linzhou, siapapun tak boleh menyinggung Master Jiang. Seorang tuan muda yang penakut gemetar seakan melihat iblis. Benar, anak itu memang pantas diberi pelajaran. Jiang Tian tetap santai. Ia menatap Tang Hongtu yang masih terpaku dan tertawa. Tadi kau mengatakan apa? Mengundangku jadi kepala instruktur Shanhu. Benar, Master Jiang. Seperti kata pepatah, orang yang punya kemampuan harus mengabdi pada negara. Tang Hongtu membujuk dengan sungguh-sungguh. Kultivasi Master Jiang begitu tinggi. Aku kembali kali ini untuk mengundang Anda menjadi kepala instruktur batalion Shanhu. Baru sekarang Jiang Tian memahami maksudnya. 3 angkatan dan 6 wilayah militer Tiongkok masing-masing memiliki pasukan khusus sebagai kartu truf. Tiap unit beranggotakan sekitar 1.000 orang. Shanhu adalah pasukan elit terbaik, dipilih dari 3 angkatan dan 6 wilayah. Total hanya 100 orang, langsung di bawah komando pusat. Tingkat seleksinya mencapai 90%. Misi mereka sangat rahasia dan berbahaya, tingkat korban mencapai 20%.
Setiap anggota Zhan Hu menghabiskan biaya pelatihan jutaan, sebagian besar memiliki dasar bela diri. Tak sedikit yang berada di puncak tubuh besi dan tenaga dalam, senjata negara yang sesungguhnya. Tang Hongtu bertugas di pusat dan berhubungan langsung dengan Zhan Hu, itulah sebabnya ia mengundang Jiang Tian. Para instruktur Zhan Hu biasanya menyandang bintang jenderal. Tentu perlu waktu. Tapi jika Master Jiang bersedia bergabung, minimal pangkat kolonel. Tang Hongtu berkata penuh hormat. Semua yang hadir iri. Ia sendiri hampir berusia 50 dan baru naik kolonel berkat klan Tang. Sementara Jiang Tian belum genap 25. Bahkan Tang Linglong ikut tergerak dan tertawa. Guru, cobalah saja. Kalau begitu aku jadi murid instruktur Zhan Hu. Betapa bangganya. Jiang Tian menyilangkan kaki santai dan tersenyum tipis. Bagaimana Zhan Hu dibandingkan dengan kelompok naga Huaxia? Ini. Tang Hongtu tertegun, lalu menjawab. Kelompok naga Huaxia bukan lagi bagian militer. Mereka menghadapi pengguna kemampuan khusus di luar dan menekan praktisi sesat di dalam. Zhan Hu tak bisa dibandingkan. Terutama karena mereka punya Ye Zhantian, ahli tak tertandingi. Kami hanya punya satu Grandmaster transformasi. Jaraknya masih jauh. Ia tampak menyesal. Sepertinya aku tak cocok untuk Zhan Hu. Jiang Tian menggeleng ringan. Aku tak paham komando modern dan senjata api. Selain itu, aku belum mencapai puncak kultivasiku. Aku harus fokus berkultivasi. Tak punya waktu mengurus hal-hal ini. Master Jiang, Anda menolak. Tang Hongtu tak percaya. Berapa banyak pahlawan memimpikan posisi kepala instruktur Zhan Hu? Ia menenangkan diri dan menjelaskan. Tugas pelatihan Zhan Hu terbagi jelas. Master Jiang hanya perlu mengajar bela diri. Senjata modern, taktik, koordinasi, dan anti-teror ada instruktur lain. Anda tak perlu khawatir. Aku akan memikirkannya. Untuk saat ini, aku benar-benar tak punya waktu. Jiang Tian tersenyum tipis. Aku masih harus pergi ke konvensi pertukaran pil Shenong bersama Qiu Gong, lalu menembus alam berikutnya. Kepala instruktur Zhan Hu mungkin posisi tertinggi di mata orang lain, namun bagi Jiang Tian, itu tak berarti. Dahulu, ia menyapu semesta, menekan wilayah bintang bermiliar-miliar tahun cahaya. Para kaisar, makhluk abadi, dan raja iblis dari tak terhitung dunia menghormatinya. Kemuliaan apa yang belum pernah ia rasakan? 10.000 tahun hidup membuatnya memandang segalanya dengan tenang. Yang ia pedulikan kini hanyalah keluarga, sahabat, dan istri tercinta. Bab 91, Telepon dari Ibu. Namun, jika ia mengucapkan semua itu secara gamblang, orang lain hanya akan mengira bahwa ia tidak memahami beratnya situasi dan terlalu angkuh. Karena itu, Jiang Tian hanya bisa menghindari topik tersebut dengan cara halus. Benar juga. Waktu itu kita memang sudah punya kesepakatan di kapal pesiar di Laut Lepas. Qiu Gong tersenyum sambil duduk santai. Semua orang langsung memandang Qiu Gong dengan cara berbeda. Bisa duduk dan berbincang akrab dengan Master Jiang. Kehormatan macam apa itu? Tuan Jiang, mungkin Anda bisa mempertimbangkannya sekali lagi. Tang Hongtu masih belum menyerah, mencoba membujuk kembali. Namun tetua Tang melambaikan tangan dan tertawa. Sudahlah, Hongtu. Ini memang urusan besar, dan Master Jiang sangat sibuk. Mana mungkin beliau langsung memberi jawaban. Sudah larut. Mari kita akhiri sampai di sini. Aku akan kembali dulu. Sambil berkata demikian, Jiang Tian menggenggam tangan kecil Zhao Sueking, berdiri, lalu melangkah pergi dengan tenang. Setelah mengantar Jiang Tian dan rombongan keluar, beberapa orang dari klan Tang kembali ke ruang teh. Tang Hongtu terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Ayah, apakah kita melakukan sesuatu yang salah hari ini? Mengapa Master Jiang menolak? Ini semua salah anak itu, Jian Feng. Bagaimana caramu mendidik anak? Tang Weimin melotot marah ke arah Tang Wanian. Lau bukankah dulu kau juga sudah melihat kemampuan Master Jiang? Tang Wanian membela diri dengan wajah canggung. Master Jiang adalah naga dan phoenix di antara manusia, memiliki wawasan seluas langit dan bumi. Mana mungkin ia mempermasalahkan provokasi Jian Feng? Itu bukan intinya. Tetua Tang merenung sejenak, lalu berkata, Hongtu, coba juga bujuk para Grandmaster bela diri lainnya. Tidak mungkin. Tang Hongtu menggeleng pahit. Kepala kami sudah pergi ke Provinsi E untuk meminta bantuan Hong Tianzhao, kepala keluarga Hong, tapi dia menolak. Hong Tianzhao sudah mencapai tahap lanjut alam transformasi. Mata tetua Tang berkilat saat mendengarnya. Ia mengangguk pelan.
Dia seorang diri menekan seluruh provinsi E. Asetnya kini puluhan miliar, dan dia sudah terbiasa menjadi raja di wilayahnya. Wajar jika dia tak memandang undanganmu. Ia menghela napas. Para master lain juga sudah tua dan memiliki senioritas tinggi. Aku khawatir mereka pun tak akan setuju. Apakah semua Grandmaster bela diri sesombong guru? Tang Linglong menyela. Bagaimana bisa mereka menolak tawaran sebaik itu? Wajah tetua Tang menjadi serius. Ia menghela napas dalam-dalam. Para Grandmaster adalah sosok seperti naga dan dewa. Masing-masing adalah penguasa wilayah, telah lama terkenal dan berjasa besar. Bagaimana mungkin mereka mau keluar? Ia lalu menjelaskan dengan suara berat, Wu Yingxiong dari keluarga Wu menguasai barat daya, kekuatannya meliputi wilayah Yun dan Gui. Huo Qingtian menginjak kedua tepi Sungai Kuning, seluruh pahlawan dataran tengah tunduk padanya, dijuluki pilar langit dataran tengah. Keluarga Ye Wudao, merajalela di delta Sungai Yangtze yang paling makmur, menguasai Jiangsu dan Zhejiang, kaya raya, dijuluki satu Ye di hilir Changjiang. Di barat laut, Li Tuofeng melintasi gurun barat tanpa tanding, arogan memandang dunia dengan sepasang mata tajam, dialah penguasa barat laut. Namun Master Jiang masih sangat muda dan belum lama terkenal. Mengapa dia justru menolak? Tang Hongtu masih tampak enggan. Jika ia bisa menjalin hubungan erat dengan Jiang Tian, Zhan Hu bahkan mungkin mampu menyaingi kelompok naga Huaxia. Dan jika kontribusinya besar, mungkin 2 bintang jenderal bisa ditambahkan di pundaknya. Aku khawatir, di masa depan, Master Jiang akan berdiri sejajar dengan Ye Zhantian. Karena itu, wajar jika ia bersikap tinggi. Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Master Jiang sangat mementingkan keluarga dan hubungan darah. Mungkin ia enggan meninggalkan istri tercintanya dan keluarganya. Tetua Tang berkata perlahan. Matanya berkilat penuh kebijaksanaan. Pernahkah kalian dengar bahwa manajemen perusahaan farmasi Zhao kurang baik, dan keluarga Jiang di Jinling juga tengah dilanda masalah besar? Benar. Tang Wannian menepuk pahanya. Di kapal pesiar di Laut Lepas, Ye Gufeng pernah bilang ingin mengumpulkan miliaran hanya untuk membantu keluarga Jiang. Apa yang kalian bicarakan terlalu rumit. Tetua Tang tersenyum tipis. Intinya, jika ingin mengundang Master Jiang, kita harus mulai dari keluarga Jiang. Tang Hongtu dan 2 orang lainnya mengangguk dengan wajah serius. Malam hari, setelah kembali ke villa Lexor milik keluarga Zhao, Zhao Hucheng dan Wei Fang memanggil Jiang Tian, Zhao Sueking, dan Zhao Qianru ke ruang kerja dengan wajah serius. Jiang Tian, anak-anak, malam ini kita adakan rapat keluarga. Zhao Qianru langsung tertawa ceria. Ayah, di keluarga ini cuma segelintir orang. Perusahaan kita juga kecil. Kita belum layak disebut klan besar. Ayah pintar sekali membesarkan nama sendiri. Zhao Hucheng tertawa canggung. Namun Wei Fang berkata sungguh-sungguh, bersikaplah serius. Sekarang kakakmu sudah menikah, keadaannya berbeda. Wajah Zhao Qianru langsung tegang. Zhao Hucheng berdehem lalu berkata, hari ini aku mengumpulkan kalian karena ada pengumuman besar. Mulai hari ini, Jiang Tian akan menjadi ketua perusahaan farmasi Zhao dan memegang kendali penuh. Mendengarnya, Jiang Tian segera melambaikan tangan. Paman Zhao, Bibi Zhao, jangan merepotkanku. Aku sama sekali tidak mengerti bisnis. Aku tidak bisa. Zhao Hucheng tersenyum penuh hormat. Menantu, aku tahu kemampuan dan jaringanmu luar biasa. Perusahaan kami memang kecil dan tak sepadan dengan bakatmu. Tapi keluarga Jiang sedang tidak baik-baik saja. Di sini kau tak akan terhalang dan justru bisa mengembangkan kemampuanmu. Wei Fang ikut membujuk dengan senyum cerah. Benar. Jika kau berprestasi di sini, kelak saat kembali ke keluarga Jiang, kau akan punya kepercayaan diri penuh, bahkan bisa memegang otoritas klan. Jiang Tian tertawa pahit. Paman, Bibi, jangan bicarakan lagi. Aku benar-benar tidak punya waktu. Wajah Zhao Hucheng dan Wei Fang menggelap. Mereka saling pandang, tak bisa berkata apa-apa. Tanpa perlindungan Jiang Tian, perusahaan farmasi Zhao jelas kehilangan peluang emas. Zhao Hucheng ragu sejenak, lalu berkata dengan nada meminta maaf. Jiang Tian, apakah dulu sikap paman dan bibimu kurang baik padamu hingga membuatmu tak nyaman? Kalau kau tidak senang, pukul atau tendang aku 2 kali pun tak apa. Paman, apa yang Anda katakan? Jiang Tian tersenyum tenang. Dulu memang aku yang tidak beres. Wajar jika kalian punya prasangka. Ia melanjutkan dengan santai, hanya saja aku masih punya banyak urusan. Aku benar-benar tidak punya waktu. Zhao Hucheng merenung, lalu merasa kata-kata Jiang Tian masuk akal.
Dengan hubungan Jiang Tian bersama tetua Tang dan banyak tokoh kuat Jiang Bei yang tunduk padanya, hal-hal yang ia lakukan pasti mengguncang langit dan bumi. Mana mungkin ia memandang kecil perusahaan farmasi Zhao? Memikirkan itu, ia dan Wei Fang sama-sama menghela napas. Namun Jiang Tian tertawa. Tapi kita tetap keluarga. Jika terjadi sesuatu pada keluarga, mana mungkin aku berdiam diri? Entah aku memegang jabatan atau tidak, hasilnya sama. Mendengar itu, Zhao Hucheng girang bukan main. Ia menepuk pahanya. Baik, King Er, mulai hari ini kau menjadi ketua, dan bibimu menjadi asistenmu. Bagaimana? Jiang Tian, aku bisa. Zhao Sueking masih ragu. Ia menatap Jiang Tian meminta pendapat. Dari kepala Departemen Rande menjadi ketua, itu lompatan besar. Dulu ia tidak dihargai di keluarga Zhao, statusnya rendah dan sering ditekan. Kini, ia justru menjadi ketua. Ia tahu, semua ini karena Jiang Tian. Benar-benar seperti pepatah, saat seseorang naik ke puncak, kerabat dan sahabat ikut terangkat. Namun ia juga paham, ke depan akan ada tantangan yang jauh lebih rumit. Ini bukan perkara mudah. Kenapa tidak? Wei Fang menggenggam tangannya penuh kasih. Jiang Tian begitu hebat, dia akan membantumu. Ayahmu dan aku juga akan mendukung sepenuhnya. Benar, King Er. Jangan menolak. Zhao Hucheng tertawa. Ayo kakak yang terbaik, kami semua percaya. Zhao Qianru berkata polos. Akhirnya, Jiang Tian berbicara. Sueking, apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Mata Zhao Sueking berbinar. Ia memandang sekeliling, lalu mengangguk pelan. Baik, aku terima. Sebenarnya, dengan sifatnya yang lembut dan rendah hati, ia tidak suka tampil di depan umum. Namun ia merasa Jiang Tian kini terlalu cemerlang. Jika ia tidak berusaha maju, bisa jadi suatu hari ia akan tertinggal jauh. Beberapa hari kemudian, Jiang Tian menggambar banyak sketsa, menggabungkannya dengan Feng Shui Villa Kings No. 1, dan akhirnya menentukan cara membangun formasi pengumpul spiritual. Dengan istri tercinta di sisinya, hatinya terasa damai dan puas, efisiensi kerjanya pun meningkat. Suatu hari, tiba-tiba Zhao Sueking menerima telepon dan segera berlari ke sisi Jiang Tian. Ibu menelepon. Ibu. Mata Jiang Tian seketika memerah. Hatinya bergetar hebat. Semakin dekat ke rumah, semakin gentar hatinya. Sejak terlahir kembali, ia sangat merindukan orang tuanya, tetapi tak punya keberanian menelepon. Rasa bersalah di hatinya begitu berat hingga ia bahkan tak berani menghadapi mereka. Jika dulu ia tidak memprovokasi keluarga besar Dianjing, 3 klan besar Jinling tak akan berani bergerak melawan keluarga Jiang. Dan orang tuanya pun tidak akan mati tragis di kehidupan sebelumnya. Ibu. Jiang Tian mengangkat telepon. Anak monyet bodoh. Kau tidak menindas Sueking, kan? Jangan merasa hebat hanya karena kau dari keluarga Jiang. Sueking lembut dan bijaksana, dia lebih dari pantas untukmu. Kalau kau berani menindasnya, akan kukuliti kau, monyet bodoh. Menikah ke keluarga Zhao itu hanya siasat sementara dari kakekmu. Jangan salahkan kakekmu karena kejam. Begitu keluarga Jiang stabil, ibu pasti akan menjemputmu dan Sueking pulang. Jangan macam-macam di luar. Gadis-gadis bar itu mana yang lebih cantik dari King Er? Mana ada yang bersih? Kau tidak takut kena penyakit? Belum sempat Jiang Tian berbicara, rentetan kata ibunya sudah meluncur seperti peluru. Ibunya, Zhang Wanqing, berasal dari keluarga Zhang, klan besar Yanjing. Dulu ia adalah salah satu wanita paling terkenal di Yanjing, namun justru jatuh cinta pada ayahnya yang lahir dari keluarga biasa. Saat itu, keluarga Jiang belum bangkit. Keluarga Zhang meremehkan ayahnya dan menentang pernikahan itu. Setelah menikah, dengan bantuan beberapa resep leluhur keluarga Jiang, Zhang Wanqing mengembangkan grup Raja Obat dari perusahaan kecil menjadi raksasa. Dari sebuah kabupaten kecil di Sisia hingga menjadi perusahaan nasional dengan cabang di seluruh negeri, bahkan berhasil go public dengan kapitalisasi miliaran. Zhang Wanqing adalah wanita tangguh, tegas, dan efisien, bahkan lebih cepat dan tajam daripada Jiang Zhixing. Cara bicaranya pun sama lugas. Namun kalimat terakhirnya membuat wajah Jiang Tian memerah total. Ibu, jangan bicara sembarangan. Sueking sedang mendengarkan. Hah? Oh, Sueking juga ada. Ahahaha. Ibu cuma bercanda, bercanda. Zhang Wanqing tertawa canggung. Ibu, jangan khawatir, Zhao Sueking berkata manis. Jiang Tian sekarang sangat patuh.
tidak pernah berbuat macam-macam. Baik, baik, baik. Selama kalian saling mencintai dan hidup rukun, ibu jadi lebih bersemangat bekerja, ujar Zhang Wanqing dengan lega. Merasakan kasih sayang dan kekhawatiran mendalam dari ibunya, air mata Jiang Tian hampir jatuh. Ia menahan diri, tersenyum, dan berkata, "Ibu, jaga kesehatan. Jangan kerja terlalu keras. Jangan khawatir, selama aku ada, grup Raja Obat tidak akan runtuh." Bab 92. Sepupu Jiang Lin. Tentu saja, anakku yang terbaik. Zhang Wanqing tertawa penuh keyakinan yang entah datang dari mana. Kalau ada waktu, pulanglah ke Kabupaten Xixia untuk menengok ibu dan kakakmu Wei Wei. Kenapa ibu ada di Kabupaten Xixia? Jiang Tian terkejut. Ibunya adalah CEO grup Raja Obat, dengan kantor pusat di Jinling. Mengapa justru memintanya kembali ke Xixia? Ya karena paman tertuamu, bibi keduamu, dan yang lainnya itu. Zhang Wanqing mendengus kesal, lalu segera mengganti topik. Sudahlah, ibu baik-baik saja di Xixia. Grup Raja Obat juga berawal dari sini. Ibu tidak akan patah semangat. Ibu akan mulai lagi dari nol dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Ibu jangan khawatir. Aku akan segera pulang menengok ibu. Jiang Tian tertawa kaku. Setelah menutup telepon, sorot matanya berubah tajam dan dingin. Ibunya memang tidak menjelaskan dengan gamblang, tetapi jika digabungkan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Jiang Tian sudah sepenuhnya paham. Ibunya adalah pendiri sekaligus mantan CEO grup Raja Obat. Namun setelah ia memprovokasi keluarga besar di Yanjing, keluarga paman tertua dan paman kedua memanfaatkan kesempatan itu untuk melemahkan kekuasaan ibunya di dalam perusahaan keluarga. Kini, ibunya bukan lagi CEO grup Raja Obat, bahkan posisinya diturunkan menjadi manajer umum. Ia sudah tidak lagi memegang kekuasaan nyata. Ibunya telah mengorbankan terlalu banyak demi dirinya. Demi melindunginya, ibunya rela melepaskan impian dan masa depan. Memikirkan hal itu, hati Jiang Tian terasa perih. Tatapannya menjadi semakin tegas. Ibu, di kehidupan sebelumnya aku bukan manusia yang baik. Aku merepotkanmu tanpa henti dan menjadi aib keluarga. Di kehidupan ini, aku akan mengubah takdir. Aku akan membuatmu bangga. Aku akan membantumu menguasai kembali grup Raja Obat dan mewujudkan impianmu menjadi permaisuri pengobatan. Aku harus segera menyusun formasi pengumpul spiritual, menembus ke tahap tengah Qi Refining, lalu kembali menemui ibu, ayah, dan Kak Wei Wei. Tekad di mata Jiang Tian semakin membara. Saat ia sedang berpikir, terdengar ketukan di pintu. Ye Gufeng, Qiu Gong, dan Tang Linglong datang bersama. Master Jiang, pertemuan pertukaran pil akan segera dimulai. Tuan Ye sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli beberapa tiket. Kita bisa berangkat sekarang. Qiu Gong membungkuk hormat. Masih harus beli tiket. Jiang Tian terkejut. Berapa yang Paman Ye keluarkan? Tidak banyak. 1 juta yuan per tiket, jawab Ye Gufeng dengan santai. Hah? Jiang Tian menggelengkan kepala. Shenong dan keluarga Hong benar-benar jago cari uang. Memang, Qiu Gong mengangguk sambil tersenyum. Meskipun Shenong hidup menyendiri, fondasi mereka sangat dalam dan industri duniawinya sangat besar. Saya perkirakan aset mereka lebih dari 100 miliar. Dalam dunia kultivasi, banyak sekte terbagi menjadi sekte dalam dan sekte luar. Sekte luar mengurus industri duniawi dan mengumpulkan kekayaan, sedangkan sekte dalam fokus pada kultivasi dan peningkatan kekuatan, sekaligus melindungi sekte luar. Keduanya berjalan seiring. Tampaknya banyak sekte di Tiongkok juga demikian. Jiang Tian mengangguk paham. Linglong, kamu juga ingin ikut meramaikan? Guru, bawa aku ikut saja, kata Tang Linglong sambil tersenyum. Biar aku menambah wawasan. Kalau nanti aku keluar dan tidak tahu apa-apa, bukankah itu akan mempermalukan nama guru? Tang Linglong mengenakan pakaian latihan putih. Auranya jernih dan dingin, sudah mulai memiliki temperamen seorang kultivator. Baiklah, kita berangkat bersama. Jiang Tian mengangguk ringan. Jiang Tian, kamu pergi berapa lama? Aku tidak tega berpisah. Saat Jiang Tian hendak pergi, Zhao Suiqing menggenggam tangannya erat-erat, hampir menangis. Kamu mau menangis lagi? Jiang Tian mengusap hidungnya sambil tersenyum. Tidak lama. Paling lama seminggu aku sudah kembali. Kamu harus hati-hati dan jaga dirimu, Zhao Suiqing berkata lirih, penuh enggan. Dengan Ghost Foot Kick tinggal di Linzhou untuk bertanggung jawab atas keamanan, Jiang Tian tidak banyak menarik perhatian. Ia membawa Tang Linglong dan Qiu Gong menuju pertukaran pil.
3 hari kemudian, Provinsi E, di Jalan Raya. Tuan Jiang, Shenong sekarang bersembunyi di wilayah utara pegunungan Shenongjia. Mereka sangat rendah hati dan misterius, kata Qiu Gong dengan senyum hormat, nadanya penuh kehati-hatian. Pertama, Shenong sangat ahli dalam alkimia. Di antara banyak sekte, mereka peringkat ketiga di dunia. Kedua, kekuatan bela diri mereka juga luar biasa, mampu bersaing dengan aliran Emei dan Wudang. Bagaimana mungkin satu sekte menguasai jalur pengobatan dan bela diri sekaligus? Tang Linglong bertanya heran sambil mengemudi. Jiang Tian tersenyum. Dengan pengalaman puluhan ribu tahun kultivasi, ia sangat paham. Linglong, setinggi apapun kultivasimu, sekuat apapun dirimu, bisakah kamu menjamin tidak akan pernah kalah? Ia melanjutkan dengan tenang, bahkan jika kau nomor 1 di bawah langit, dalam pertempuran segalanya bisa berubah sekejap. Siapa yang berani menjamin seumur hidup tidak akan terluka atau diracuni? Tang Linglong mengangguk. Guru benar. Para praktisi bela diri hidup di ujung pisau, racun dan luka tak terhindarkan. Di saat seperti itu, mereka butuh seseorang yang bisa menyembuhkan. Jika bisa menjalin hubungan dengan ahli pil seperti Shenong yang mampu menyelamatkan nyawa dengan sekali sentuh, itu sama dengan punya nyawa kedua. Wawasan Master Jiang sungguh mendalam, kata Qiu Gong penuh hormat. Selain menyembuhkan, mereka juga bisa memurnikan pil, mengubah akar seseorang, dan meningkatkan kultivasi. Godaan ini terlalu besar bagi para praktisi. Itulah sebabnya Shenong memiliki sahabat di seluruh penjuru dan tak seorang pun berani menyinggung mereka. Bahkan ada sekte besar yang rela menyerahkan metode kultivasi demi menjalin hubungan. Benar, Jiang Tian tertawa. Dengan begitu banyak bakat, bagaimana mungkin Shenong tidak kuat? Tuan Jiang, jangan panggil saya Qiu Gong. Panggil saja Qiu Qiu, kata Qiu Gong gelisah. Sebagai Grandmaster Transformasi, bagaimana mungkin ia pantas dipanggil Gong oleh Master Jiang? Nama aslinya memang Yuan Qiu Qiu, terdengar agak lucu. Di depan kita Hankou. Lokasi pertukaran pil ada di kota Gunung Galo, pinggiran Hankou. Bagaimana kalau kita bermalam di sana dulu? Yuan Qiu Qiu mengusulkan. Kota Gunung Galo adalah kota kabupaten dengan 2 hingga 300 ribu penduduk, lingkungannya nyaman dan cukup makmur. Begitu memasuki kota, Jiang Tian mencium aroma kuat ramuan obat, pahit namun harum. Sepanjang jalan dipenuhi toko obat tradisional. Bahkan ada apoteker yang membuka lapak di pinggir jalan. Kota Gunung Galo bersandar pada Shenongjia. Perdagangan obat tradisional sangat maju di sini. Dikenal sebagai ibu kota obat, Yuan Qiu Qiu menjelaskan. Jiang Tian mengangguk, lalu melepaskan kesadarannya untuk memeriksa ramuan-ramuan itu. Namun ia segera kecewa. Sebagian besar ramuan ini dibudidayakan secara buatan, bahkan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Energi spiritualnya tipis, bahkan tercemar racun. Tak lama, mereka tiba di hotel ibu kota obat bintang 5 yang telah dipesan. Lingkungannya cukup bagus. Setelah check-in, Jiang Tian, Yuan Qiu Qiu, dan Tang Linglong menuju ruang makan. Jiang Tian, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Jiang Tian menoleh. Gadis itu tampak familiar, tetapi ia tidak langsung ingat. Ia tersenyum dan bertanya, siapa kamu? Gadis itu tinggi dan ramping, berpakaian rapi dengan setelan profesional. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun, riasannya halus, tampak cakap dan cantik. Kamu gila? Masa tidak mengenali sepupumu sendiri? Mau kupukul? Gadis itu mendengus dan memukulnya pelan. Oh, ternyata kamu. Jiang Tian tersenyum. Kenapa kamu di sini? Dia adalah Jiang Lin, putri paman kedua Jiang Tian. Jiang Lin adalah anak kesayangan di keluarga Jiang. Lulus dari Universitas Huaqing jurusan manajemen, ia langsung masuk ke manajemen grup Raja Obat. Setelah menutup beberapa proyek besar, kini ia memegang posisi manajemen menengah dengan gaji ratusan ribu per tahun. Ia selalu dimanjakan, bagaikan putri keluarga, bersikap angkuh dan tinggi hati. Di kehidupan sebelumnya, ia sering memandang rendah Jiang Tian, raja iblis pembuat onar, dan tak jarang mengejeknya. Namun Jiang Lin setia pada keluarga. Saat keluarga Jiang runtuh, ia bertahan sampai akhir bersama kakek dan yang lain. Karena itu, meski Jiang Tian tidak terlalu menyukainya, ia juga tidak membencinya. Aku datang untuk ikut pertukaran pil, ingin mencari beberapa resep. Jiang Lin mengerutkan kening. Produk grup Raja Obat kita sedang kurang laku. Jiang Tian mengangguk pelan, sorot matanya berat. Di kehidupan sebelumnya,
Grup Benji milik keluarga Chen tiba-tiba memperoleh banyak resep berharga dan menekan produk grup Raja Obat. Inilah salah satu penyebab utama runtuhnya rantai modal grup Raja Obat. Kamu sendiri ngapain kesini? Tanya Jiang Lin heran. Bukannya lebih enak jadi tuan muda di Linzhou? Aku juga datang untuk ikut pertukaran pil, jawab Jiang Tian tersenyum. Mewakili keluarga Zhao. Jiang Lin tertawa meremehkan. Kemampuan rande perusahaan farmasi Zhao payah. Modalnya cuma puluhan juta. Berani-beraninya datang membeli resep di sini? Kamu sanggup bayar? Jiang Tian hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Sebagai Immortal Taichu, ia sudah berada di puncak kesempurnaan dalam formula pil. Ia datang ke sini hanya untuk mencari sumber daya kultivasi unsur kayu milik Shenong. Jiang Tian, orang-orang yang datang ke pertukaran pil semuanya tokoh besar. Jangan keluyuran dan bikin masalah. Jiang Lin mengancam. Kalau tidak, aku laporkan ke kakek supaya orang tuamu menghukummu. Baik, aku mengerti. Jiang Tian tertawa ringan. Tiba-tiba terdengar suara mengejek. Jiang Lin, kamu di sini? Kenapa tidak temani aku minum di bar? Jiang Tian menoleh. Seorang pemuda tinggi tampan, dikelilingi beberapa orang, berjalan mendekat dengan senyum licik penuh keangkuhan. Chen Bo. Wajah Jiang Tian langsung menggelap. Tatapannya berubah dingin, niat membunuh sekilas muncul. Bersambung.